Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh, mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, kita akan membahas tentang standar operasional prosedur di koperasi syariah, macam-macam SOP-nya. Kenapa perlu membahas ini? Agar kita tidak hanya sekedar tahu sekedar teoritisnya koperasi syariah saja, tapi juga tahu internalnya, prosedur-prosedur apa saja yang dijalankan secara umum di koperasi syariah. Ketika nantinya kita masuk dalam koperasi syariah, kita sudah punya gambaran beberapa SOP, apa saja peraturan koperasi syariah bagaimana, kemudian ADART-nya bagaimana, dan lain-lain. Untuk definisinya, SOP adalah pedoman yang berisi prosedur prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis. Itu menurut Tambunan tahun 2013. Definisi lain, SOP adalah serangkaian instruksi kerja yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa yang melakukan menurut Arahnani tahun 2016. Macam-macam SOP koperasi syariah, di sini nanti coba saya jelaskan ada 5 SOP. Yang pertama SOP pembukaan rekening simpanan syariah, yang kedua SOP pengelolaan simpanan, yang ketiga SOP penarikan simpanan, yang keempat SOP pembayaran imbal hasil, dan yang kelima terakhir SOP penutupan rekening. Untuk yang pertama SOP pembukaan rekening ada 4 tahap, saya ringkas secara umum ada 4 tahap ini. Tahap pertama customer service menjelaskan macam-macam simpanan rekening koperasi syariah kepada calon anggota. Biasanya setiap koperasi syariah ada beberapa macam simpanan yang nantinya kemudian nanti dipilih salah satu oleh calon anggota. Kemudian ketika sudah oke, pilih simpanan mudaroba atau simpanan yang lain, barulah ke tahap selanjutnya, customer service meminta kepada calon anggota untuk mengisi form pembukaan rekening dan melampirkan data diri. Bisa KTP atau KTM atau KK dan lain-lain. Kemudian tahapan selanjutnya setelah mengisi, customer service akan melakukan verifikasi data diri calon anggota, melengkapi berkas pembukaan, meminta persetujuan kepada ketua koperasi, dan menyimpan berkas pembukaan rekening. Setelah mendapat persetujuan dari ketua koperasi, barulah buku rekening anggota jadi dan diberikan kepada anggota koperasi dengan setoran awal senilai berapa sesuai dengan ketentuan masing-masing koperasi. Ada yang 100.000, ada yang 200, ada yang 300, macam-macam. Selanjutnya SOP pengelolaan simpanan. Saya ringkas juga ada 4 tahapan. Yang pertama, anggota menyerahkan simpanan uang dengan mengisi form setor simpanan dan pengurus atau teller menerima simpanan anggota tersebut. Selanjutnya, pengurus atau teller maksudnya pengurus yang fokus di bagian teller ya, memverifikasi simpanan dari data komputer dengan catatan buku simpanan anggota. Maksud dari ini menyocokkan apakah simpanan yang di buku simpanan anggota ini dengan
catatan dari data komputer ini sudah sesuai atau belum. Misalnya 1 juta ya sama 1 jutanya, 2 juta ya sama 2 jutanya. Karena kebanyakan untuk koperasi syariah ini kan masih belum sepenuhnya digital, jadi masih seperti buku buku tabungan bank, masih banyak manualnya juga. Kemudian tahapan ketiga, pengurus atau teller menerima simpanan dari anggota dan mencatat simpanan tersebut di buku simpanan anggota dan data transaksi di komputer. Ketika itu sudah selesai, barulah pengurus atau teller melaporkan simpanan anggota hari ini ke ketua koperasi. Ini yang biasanya dilaporkan setiap harinya, sehingga nantinya diketahui saldo terakhir koperasi tersebut berapa. Setelah adanya simpanan-simpanan masuk dari para anggota. Dan kemudian juga simpanan yang keluar ada berapa, jadi totalnya nanti ada berapa. Untuk SOP penarikan simpanan, saya ringkas juga ada 4. Yang pertama, anggota mengisi form penarikan simpanan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Setelah diisi formnya, kemudian diserahkan ke teller atau pengurus. Tahap kedua, pengurus atau teller memverifikasi form penarikan dan sisa simpanan dari data komputer dengan catatan buku simpanan anggota. Tadi juga dicek sisa saldo terakhir, apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu, jika sudah sesuai, tahap yang ketiga, pengurus atau teller mengeluarkan uang simpanan sesuai form penarikan dan mencatat simpanan tersebut di buku simpanan anggota dan data transaksi di komputer. Setelah itu, uangnya diterima oleh anggotanya pulang dan di sorenya setiap hari pengurus atau teller melaporkan penarikan simpanan anggota hari ini ke ketua koperasi. Kemudian SOP pembayaran imbal hasil. Yang pertama, pengurus menetapkan nisbah bagi hasil. Apakah 80-20 atau 75-25. 80 untuk misalnya 80-20, 80 untuk koperasi syariahnya, 20 untuk anggotanya. Misalkan 75-25 ya 75 untuk 75% untuk koperasi syariah, 25% untuk anggotanya. Setelah itu ditetapkan oleh rapat pengurus, kemudian pengurus menghitung saldo rata-rata simpanan masing-masing anggota. Setelah dihitung semuanya ada 50 anggota misalkan, dihitung masing-masing saldo rata-ratanya. Setelah dihitung, kemudian pengurus menghitung total saldo rata-rata simpanan anggota. Jadi misalnya yang tadi rata-rata simpanan masing-masing anggota sekitar 1 juta. Kemudian total saldo rata-ratanya semuanya ini sekitar 1 M. Kemudian yang terakhir pengurus menghitung pendapatan bagi hasil dan membayarkan imbal hasil ke anggota. Ini contoh perhitungan imbal hasilnya. Pada bulan September, si Fulan mempunyai rata-rata saldo simpanan di koperasi syariah sebesar 10 juta. Dan total rata-rata saldo simpanan mudharabah anggota di koperasi syariah sebesar 1M, 867 juta, dan mendapat laba bersih 2.625.000 dengan nisbah yang ditetapkan 75% untuk koperasi syariah, 25% untuk anggota atau nasabah. Maka perhitungan bagi hasilnya laba bersih tadi 2.625.000 dikalikan 75% dikalikan 10 juta, saldo
rata-rata simpanan si Fulan dibagi total rata-rata saldo simpanan mudharabah 1M 867 juta sama dengan 10.544 di bulan September. Untuk bagi hasil yang diterima nasabah sama, hanya bedanya dikalikan 25%, maka hasilnya 3.514 bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan September. Kemudian yang terakhir, SOP penutupan rekening. Customer Service memberikan form penutupan rekening simpanan kepada anggota dan melakukan wawancara sederhana untuk mencari penyebab utama penutupan rekening sebagai bentuk evaluasi koperasi karena otomatis akan kehilangan satu anggota. Ketika kehilangan satu anggota, maka akan kehilangan beberapa simpanan, apakah tergantung potensi simpanan anggotanya, apakah bisa 1 juta atau 5 juta, 10 juta, bahkan bisa 1M, tergantung kemampuan ekonomi anggotanya. Tahapan yang selanjutnya, anggota telah mengisi form dan menyerahkan form ke customer service atau pengurus. Customer service atau pengurus melakukan verifikasi form dan melakukan upaya komunikasi persuasif untuk membatalkan niat penutupan rekening anggota tadi. Ini karena ini semua pasti dilakukan oleh koperasi maupun dengan perbankan. Bagaimanapun caranya harus bisa dipertahankan agar tidak kehilangan nasabah atau anggota. Kemudian tahapan yang terakhir, jika anggota sudah 100% akan menutup, maka customer service akan memproses dulu lebih lanjut untuk penutupan rekening dan selanjutnya melaporkan penutupan rekening ke koperasi syariah, ke ketua koperasi syariah. Sudah selesai, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.